Kisah cinta Radha dan Krishna merupakan kisah cinta yang abadi. Sering kita melihat di kuil-kuil Hindu sepasang kekasih ini selalu berpasangan. Sebelah arca Krishna, Radha selalu berada di sisinya. Tetapi, apakah kita benar-benar memahami hubungan cinta Radha dan Krishna? Apakah ada kekuatan di dalamnya yang tidak dapat dipahami oleh persepsi cinta kita yang terkungkung? Mari kita cari tahu. Berikut adalah 12 fakta yang mencerminkan indahnya hubungan Radha dan Krishna. Siapapun yang akrab dengan mitologi Hindu memiliki beberapa wawasan tentang hubungan Radha dan Krishna. Sudah menjadi fakta pada umumnya yang mengetahui bahwa Radha dan Krishna dianggap tidak lengkap tanpa satu sama lain. Mereka selalu dipuja bersama, meskipun mereka bukan pasangan hidup. Hal ini sering menimbulkan pertanyaan dalam benak kita. Bagaimanakah hubungan antara Radha dan Krishna? Apakah Radha dan Krishna bercinta? Mengapa Radha Krishna tidak menikah? Berikut saya akan jelaskan 12 fakta tentang hubungan cinta yang mendalam antara Radha dan Krishna, yang akan memberikan Anda beberapa hal tentang betapa indahnya hubungan mereka. Yang pertama, Radha dan Krishna adalah satu. Pertanyaan umum yang sering ditanyakan tentang Radha dan Krishna adalah, apakah mereka orang yang sama? Banyak sarjana percaya bahwa itu masalahnya. Krishna dikenal memiliki energi yang berbeda, jadi awataranya sebagai Krishna adalah manifestasi dari energi eksternal, sedangkan kekuatan internalnya adalah Radha, reinkarnasi dari Sati di bumi. Radha adalah penjelmaan dari energi interval dari Dewa Wisnu. Yang kedua, kehidupan mereka di bumi yang ajaib. Dikatakan bahwa Krishna bertemu dengan Radha di bumi ketika dia berusia sekitar 5 tahun. Dikenal karena cara-caranya yang nakal. Krishna menciptakan badai petir sesekali saat keluar untuk mengembalakan ternaknya bersama ayahnya. Ayah yang bingung dengan perubahan kondisi cuaca yang tiba-tiba dan tidak tahu bagaimana cara merawat ternak dan anaknya, meninggalkannya dalam perawatan seorang gadis muda yang cantik yang disebut dengan Gopi yang ada di sekitarnya. Suatu kali sendirian dengan gadis itu, Krishna datang menemui Radha dan bertanya kepada apakah dia ingat waktu yang dihabiskan bersamanya di surga. Gadis itu adalah kekasihnya yang abadi. Radha dan keduanya bersatu kembali di bumi di padang rumput yang indah di tengah hujan. Yang ketiga, seruling Krishna menarik Radha ke arahnya. Kisah Radha Krishna dan cinta tidak akan lengkap tanpa menyebut serulingnya. Kisah keduanya yang terlibat dalam rasa lela bersama dengan gopi lainnya di Vrindavan sudah sangat terkenal. Tapi aspek yang kurang dikenal dari hubungan Radha Krishna adalah seruling yang terakhir memiliki efek menghipnotis pada kekasihnya. Melodi yang penuh perasaan yang mengalir dari seruling Krishna akan memikat Radha dan menariknya keluar dari rumahnya untuk berada di sisi Krishna. Seruling Krishna menarik Radha kepadanya serta menarik Radha mendekatinya. Yang keempat, Radha dan Krishna tidak pernah menikah. Jika mereka sangat saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, mengapa Radha Krishna tidak menikah? Ini adalah pertanyaan yang membingungkan para pemuja dan cendekiawan selama bertahun-tahun. Sementara semua orang setuju bahwa Radha dan Krishna tidak pernah menikah, penjelasannya sangat berbeda-beda. Beberapa orang percaya bahwa pernikahan antara keduanya tidak mungkin karena Radha adalah manifestasi dari batin Krishna dan seorang tidak dapat menikahi jiwanya. Aliran pemikiran lain menempatkan kesenjangan sosial di antara keduanya sebagai rintangan yang menghalangi mereka untuk menikmati kebahagiaan perkawinan. Sedangkan beberapa cendekiawan percaya bahwa pernikahan tidak mungkin dilakukan karena hubungan Radha Krishna melampaui batas-batas cinta yang tidak terikat. Yang kelima, mereka menikah dengan main-main sebagai permainan anak-anak. Ada bukti dalam teks kuno yang didedikasikan untuk hubungan Radha dengan Krishna bahwa keduanya menikah satu sama lain dalam permainan sebagai anak-anak. Tetapi itu bukan pernikahan sungguhan dan hubungan itu tidak pernah sempurna. Yang keenam, persatuan ilahi.
Meskipun Radha dan Krishna tidak pernah menikah dalam wujud manusia mereka selama mereka di bumi. Mereka adalah persatuan ilahi. Untuk memahaminya, seseorang harus memahami nuansa yang lebih halus dari rasa dan prema yang mendefinisikan mereka selama hidup Krishna di Vrindavan. Kisah-kisah ini sering membuat orang bertanya, apakah Radha dan Krishna bercinta? Nah, mereka bercinta dengan jenis yang berbeda. Pengejaran cinta spiritual yang berpuncak pada pengalaman ekstatis. Yang ketujuh, cinta yang dalam. Hubungan Radha Krishna berada di luar ikatan romantis yang biasa kita temukan antara seorang pria dan wanita, yang sering ditandai dengan rasa kewajiban. Ikatan dan kewajiban satu sama lain. Hubungan Radha dan Krishna adalah cinta yang mendalam mengalir secara spontan, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Kemudian yang ke-8, Radha tinggal di istana Krishna agar selalu berada dekat dengannya. Salah satu dari banyak versi hubungan Radha dan Krishna menunjukkan bahwa Radha tinggal di istana Krishna hanya untuk menjadi lebih dekat dengan Krishna. Dia merasa bahwa jarak di antara mereka mempengaruhi hubungan spiritual yang mendalam. Yang ke-9, Krishna, Rukmini, dan Radha. Penyebutan Radha Krishna sering diikuti oleh satu nama lain. Mengapa nama Rukmini tidak disebutkan dengan Krishna? Kenapa tidak Krishna Rukmini? Kenapa harus Radha Krishna? Apakah Krishna lebih mencintai Radha daripada Rukmini? Apakah ada ketegangan kecemburuan antara Rukmini dan Radha? Tidak hanya Rukmini, semua istri Krishna tidak ada satupun yang mampu menandingi kedalaman cinta Radha kepada Krishna. Begitu pula sebaliknya. Namun, apakah ini menimbulkan kecemburuan di antara Rukmini ataupun istri lainnya? Hal ini terus tetap menjadi perdebatan. Sebuah cerita menyatakan bahwa Krishna suatu kali membawa istrinya untuk bertemu dengan Radha, dan mereka semua terengah-engah melihat betapa cantiknya Radha dan kagum pada kemurnian hatinya. Namun, narasi lain menunjukkan perasaan iri istri Krishna kepada Radha. Dalam satu cerita, para istri yang menyajikan makanan mendidih untuk Radha dan memaksa Radha agar dia memakannya segera. Radha makan makanan tanpa hambatan dan para istri kemudian menemukan kaki Krishna penuh lecet. Tindakan tersebut menunjukkan arus yang mendasari kecemburuan demi kecemburuan terhadap Radha. Kemudian yang ke-10, Krishna memainkan serulingnya hanya untuk Radha. Meskipun permainan seruling secara luas dikaitkan dengan kepribadian Krishna yang memikat, pada kenyataannya dia memakainya hanya dan hanya untuk Radha. Radha meninggalkan tubuh manusianya sambil mendengarkan seruling Krishna. Yang ke-11, Radha dipaksa menikah dengan pria lain. Setelah Krishna meninggalkan Vrindavan, giliran Radha berubah drastis. Ibunya memaksanya menikah dengan pria lain. Pasangan itu bahkan punya anak bersamanya. Hubungan Radha dan Krishna di bumi ditandai dengan perpisahan yang cukup lama, yang seringkali dikaitkan dengan kutukan yang menimpa Radha sebelum reinkarnasinya. Menurut dongeng, Krishna dan Radha adalah kekasih abadi yang bersama jauh sebelum mereka turun ke bumi. Menurut Brahma Vaivarta Purana, selama mereka berada di Goloka, Radha bertengkar sengit dengan Sridama. Sridama dengan kemarahan dia mengutuknya untuk terlahir kembali sebagai iblis. Pada gilirannya, Sridama mengutuk Radha untuk menanggung 100 tahun perpisahan dari kekasih abadinya. Dipercaya bahwa kutukan inilah yang menyebabkan Rana menghabiskan sebagian besar waktunya di bumi karena dicengkram oleh rasa sakit karena dipisahkan dari Krishna. Terlepas dari pasang surutnya dan banyak lika-liku hubungan Radha Krishna, tidak hanya bertahan dari mantra singkat di antara kita. Manusia biasa tetapi telah hidup selama berabad-abad dan terus menginspirasi jutaan orang bahkan hingga hari ini. Itu sendiri merupakan bukti keindahan dan kedalaman dari ikatan mereka berdua.